Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Kita akan melihat lagi perkembangan dari ruas yang nantinya akan dibuka secara fungsional dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 2 Januari ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 25. Kita berada di sekitar Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Nah, di sini nanti adalah ruas dari tol Jogja Solo yang dibuka secara fungsional, yaitu dari Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan melalui exit tol Prambanan. Yang kira-kira penambahan dari ruas fungsional ini adalah sekitar 8, sekian kilometer ya teman-teman. Di hari ini kita akan melihat lagi persiapan maupun kondisi terakhir, kondisi terkininya, yaitu di ruas jalan antara Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan ini nampak di depan kita ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecatan marka jalan. Juga saat ini sudah mulai dipasang ataupun diberikan rambu-rambu sementara. Nah, sudah mulai diberikan rambu-rambu sementara ya teman-teman seperti ini. Nah, untuk memberikan pemberitahuan kepada pengendara tentang kondisi kontur jalan yang sedang dilewati. Nanti kita akan menyusuri dari sini, dari STA 24. Kita akan menyusuri sampai dengan STA 30 sampai dengan Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Nah, kondisi saat ini di sekitar lokasi ini cukup mendung ya teman-teman. Dan sudah gerimis tipis-tipis ini teman-teman. Saat ini sekitar jam 6 kurang 10 menit, namun masih gelap sekali. Karena kondisi di sekitar lokasi ini saat ini sedang gerimis tipis-tipis. Semoga saja nanti tidak hujan ya teman-teman. Semoga saja dalam beberapa hari ini kita ke lokasi selalu ditemani dengan hujan ya teman-teman. Semoga saja hujan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Langsung saja kita akan mulai berjalan untuk melihat kondisi serta persiapan dari ruas tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional ini ya teman-teman. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Dari sekitar STA 24 di Desa Demak Ijo yang berbatasan dengan Desa Jagalan, masih di Kecamatan Karangnongko ya teman-teman, kita mulai akan berjalan. Terlihat di depan kita ini adalah rambu-rambu yang sudah mulai terpasang di sepanjang ruas yang nantinya akan dibuka fungsional ini. Nah, kita mulai berjalan menuju ke arah barat, kita putar balik dulu. Terlihat di sisi sebelah timur juga semakin gelap ya teman-teman, mendungnya ini semakin gelap. Nah, ini masih sekitar jam 6 pagi aja suasana di sekitar proyek tol Jogja Solo ini sudah sepertinya nanti akan turun hujan ya teman-teman. Terlihat di depan ini adalah sambungan gadril yang menyambungkan dengan struktur parapet pembatas tepi dari struktur terowongan. Ini sudah mulai disambungkan ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai disambungkan sehingga celah pada pembatas tepi ini sudah tertutup. Nah, ini berarti nanti teman-teman yang melintasi dari tol Jogja Solo ini akan lebih safety lagi, lebih aman lagi karena pembatas tepi ini sudah banyak yang tertutup, sudah banyak yang menyambungkan gadrilnya ini dengan struktur parapet. Nah, ini sudah banyak yang menyambung ya teman-teman.
Nah, ini berarti nanti teman-teman akan lebih safety lagi ketika melintasi di tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional. Kondisi cuaca saat ini sudah mulai rintik-rintik turun hujan ya teman-teman, namun kita terabas saja dulu karena kita melihat ini juga masih kondusif untuk melakukan dari proses pengambilan video. Nah, jadi kita tetap akan melanjutkan lagi untuk melihat situasi dari kondisi pembangunan tol Jogja Solo, persiapan ruas yang nantinya akan dibuka fungsional. Terlihat di sini bahwa keadaan ruas tol ini sudah semakin signifikan. Fasilitas-fasilitas sudah mulai dilengkapi ya teman-teman, baik itu marka jalan itu sudah mulai dicat, khususnya untuk marka jalan bahu jalan. Untuk lajur bahu jalan ini sudah dicat dengan garis putih lurus, sudah terlihat lagi, apalagi kalau pada lapisan aspal ini sudah akan lebih terlihat karena berwarna putih ya teman-teman. Nah, ini rambu-rambu ini sudah banyak yang terpasang, khususnya rambu-rambu dilarang berhenti, dan ini adalah penampakan dari guardrail yang sudah menyambung dengan struktur terowongan maupun jembatan. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 25+500 di sekitar Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko. Di depan kita ini adalah struktur jembatan yang terpanjang dari ruas tol Jogja Solo, Simpang Susun Klaten sampai dengan Simpang Susun Prambanan. Di sini guardrail pembatas tepi sudah mulai tersambung juga dengan struktur parapet. Nah, ininya sudah tidak ada celah lagi untuk pembatas tepinya ya teman-teman. Pada struktur jembatan ini juga terlihat bahwa expansion joint sudah mulai dikerjakan, sudah selesai dikerjakan, yaitu pemberian ruang untuk pemuaian atas perbedaan suhu maupun tekanan, sehingga nantinya bisa lebih ada ruang untuk dilakukan proses apabila ada pengembangan ya teman-teman dari tubuh jembatan ini sendiri. Kita terus berjalan ke arah barat. Ini kita sudah sampai di sekitar STA 26. STA 26 di sekitar Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Nah, ini juga sudah terlihat signifikan. Nah, ini badan jalannya ini sudah hampir sempurna, tinggal nanti dilanjutkan dari proses pengecatan marka jalan untuk lajur utama ya teman-teman, yaitu garis putus-putus serta bahu jalan sisi dalam yang biasanya berwarna kuning karena menandakan dari jalan nasional ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Karangduren, sekitar STA 27. Di sini juga struktur jembatan pembatas tepinya ini sudah tersambung dengan guardrail. Nah, ini celah-celahnya ini sudah mulai ditutup agar nanti saat dilewati dan dibuka secara fungsional ini lebih safety lagi ya teman-teman, lebih safety lagi untuk para pengendara ini sendiri. Nah, kita cek kamera dulu ya teman-teman, karena hujan terlihat lebih lebih lebat. Nanti kita juga takut kalau tidak memungkinkan nanti kita akan meng-cut video ini sampai di sini. Kalau memungkinkan ya kita lanjutkan sampai dengan Simpang Susun Prambanan. Kita cek dulu ya teman-teman kameranya. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Masih kondusif. Kondisi kamera kita juga tidak begitu basah, namun nanti akan sedikit kami tundukkan agar tidak langsung terkena air ya teman-teman, untuk melindungi agar tidak berembun. Mungkin nanti agak sedikit menunduk ya teman-teman untuk kameranya. Nah, kita lanjutkan lagi, kita mulai berjalan menyusuri dari ruas tol Jogja Solo. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 27 Desa Karangduren. Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.
Nah, terlihat di sekitar lokasi ini juga nampak pembatas tepi itu kemajuannya sudah mulai tertutup, sudah tersambung dengan guardrail maupun parapetnya ini sudah disambungkan sehingga sudah tidak ada celah lagi pada struktur pembatas tepi yang mendekati dari struktur-struktur jembatan maupun terowongan. Dan hujan semakin lebat, namun kita akan mencoba terus berjalan menuju ke arah barat, menuju ke arah simpang susun Prambanan. Di sini terlihat bahwa badan jalan ini sudah hampir sempurna. Rambu-rambu sementara juga sudah mulai terpasang. Rambu-rambu yang berguna nantinya sebagai pemberitahuan kepada teman-teman semua yang melintasi tol fungsional ini untuk kontur jalan maupun himbauan-himbauan agar tidak berhenti pada badan jalan tol Jogja Solo walaupun masih fungsional ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar Desa Menden, kita sampai di sekitar STA 27+500. Sebelah kanan kita ini adalah jalur yang nantinya sebagai jalur darurat. Jalur darurat agar nanti apabila ada kejadian luar biasa bisa segera berpindah jalur ya teman-teman, agar lebih cepat lagi, tidak perlu harus ke arah exit tol untuk berbalik arahnya. Nah, ini diberikan beberapa titik untuk berbalik arah, namun tidak sembarang mobil yang bisa berbalik arah di jalur-jalur darurat itu ya teman-teman, karena ini hanya untuk jalur darurat, mungkin untuk petugas-petugas keselamatan. Nah, kita sudah sampai di STA 27+800. Di depan kita itu ada sebuah struktur jembatan di perbatasan antara Desa Menden, Kecamatan Kebonarum dengan Desa Ngranting, Kecamatan Jogonalan. Nah, terlihat tadi sebuah alat berat juga masih banyak yang standby untuk melakukan penyelesaian, penyempurnaan proses pengerjaan di sekitar Badan Jalan Durak Bulus seksi 1.2. Nah, ini ada jembatannya, kemarin ini sudah dilakukan proses pengaspalan ya teman-teman. Nah, ini ada 2 jembatan yang kemarin itu sudah dilakukan proses pengaspalan, sudah selesai dari proses pengerjaan parapetnya. Bahkan di hari ini kita kesini lagi sudah disambungkan dengan guardrail pembatas tepi ya teman-teman, berarti langsung tidak ada celah di jembatan di STA 28. Kita sudah sampai di Desa Ngranting ya teman-teman, Kecamatan Jogonalan. Nah, terlihat langit semakin gelap, hujan pun semakin lebih deras lagi. Tinggal sedikit lagi nanggung, kita lanjut terus untuk berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Nah, sambil berdoa bahwa kamera saya sedikit tahan banting ya teman-teman terhadap air ini. Semoga saja tidak terjadi kerusakan. Nah, kita sudah sampai di sekitar SDA 29. Kita berada di sekitar desa mana lupa ya teman-teman, yang ada di Kecamatan Karangnongko yang langsung berbatasan dengan Desa Perawatan Kecamatan Jogonalan itu loh teman-teman. Nah, itu saya lupa itu. Nah, terus kita mulai berjalan. Terlihat di sini bahwa proses pengerjaan dari marka jalan ini sudah mulai dikerjakan, dan kita saat ini berjalan untuk jalur yang ke arah Solo ya ke arah Jogja ya teman-teman. Kita berjalan ke barat menuju Simpang Susun Prambanan, menuju ke arah Simpang Susun Prambanan kita berjalan untuk jalur sebelah kiri. Ini adalah jalur yang semestinya apabila teman-teman ingin berjalan menuju ke arah Jogja nantinya menggunakan jalur ini ya teman-teman. Nah, kita berjalan sesuai jalur, biasanya kita menggunakan jalur yang ke arah Solo, namun kita saat ini berjalan menuju ke arah jalur yang ke arah Jogja. Dan situasinya semakin tidak kondusif ya teman-teman, semakin gelap dan semakin deras hujannya. Nah, kita sudah sampai di Desa Perawatan yang langsung berbatasan dengan Desa Joton, lokasi dari Simpang Susun Prambanan. Di depan itu sudah terlihat lamat-lamat dari struktur flyover Simpang Susun Prambanan, namun karena hujannya ini semakin deras, nampaknya kita tidak berani lagi untuk melanjutkannya walaupun tinggal sedikit ya teman-teman.
namun kita tidak bisa memaksakan. Nah, di depan itu adalah struktur yang percabangan, sebelah kiri adalah ke arah exit tol Prambanan dan sebelah kanan adalah jalur utama tol Jogja Solo yang mengarah ke arah Jogja. Namun karena situasinya semakin gelap dan semakin deras hujannya, kami tidak bisa melanjutkan lagi. Mungkin nanti akan berhenti, kita lap dulu untuk melihat situasi di sekitar lokasi ini. Tapi kalau kita berjalan lagi sampaknya sudah tidak berani ya teman-teman, karena memang kondisi hujannya yang semakin lebat ya teman-teman. Hujannya di sekitar STA 30 perbatasan antara Desa Perawatan dengan Desa Joton. Nah, saat ini kami sudah berada di sekitar Desa Perawatan. Kita berada di sekitar STA 30. Di belakang kita itu sudah memasuki dari Desa Joton. Nah, kondisi saat ini hujan ya teman-teman. Dan kami maaf tidak bisa melanjutkan sampai dengan Simpang Susun Prambanan karena iman HP-nya. Jadi kami akhiri dulu sampai di sekitar STA 30 ini ya teman-teman. Nah, ini di lokasi ini saat ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan pengecoran parapet ataupun pembatas tengah dari badan jalan tol Jogja Solo ini. Terlihat sebuah alat berat jenis power carber yang dipergunakan untuk membantu aktivitas tersebut. Saat ini sudah standby di sekitar lokasi ini. Nah, kemarin kita lihat beberapa hari yang lalu proses pengerjaan cor parapet ini baru dilakukan dari sisi sebelah barat, yaitu dari sisi Simpang Susun Prambanan. Saat ini sudah sampai di sekitar jembatan yang berbatasan antara Desa Joton dengan Desa Perawatan ini ya teman-teman. Tinggal menyisakan beberapa puluh meter lagi proses pengecoran parapet ini selesai. Dan tadi kita juga sudah melihat di sepanjang dari ruas yang nantinya akan dipergunakan untuk arus mudik libur akhir tahun nanti ataupun jalur fungsional ini sudah mulai dilakukan dari proses penyambungan dari guardrail ya teman-teman yang berada di pinggir ini menyambung dengan struktur parapet yang ada di pada struktur jembatan ataupun terowongan sudah mulai dilakukan dari proses penyambungan, sehingga celah-celah yang ada di pembatas pinggir ini sudah mulai tertutup. Dan ini tentu saja akan memberikan keamanan lebih bagi pengendara yang nantinya melintasi tol Jogja Solo saat dibuka secara fungsional nanti ya teman-teman. Dan hujan semakin deras, kami akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja tayangan tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Kondisi terkini dari ruas tol Jogja Solo yang nantinya akan dibuka secara fungsional. Saat ini sudah mulai banyak persiapan maupun perkembangan yang bisa kita lihat. Rambu-rambu juga sudah mulai terpasang walaupun masih sementara. Ini nanti akan memberikan pengendara kondisi dari kontur jalan maupun kondisi dari tol Jogja Solo yang dibuka secara fungsional ini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.